hiburan bagi para fakir, orang-orang yang dirundung kefakiran dan kemiskinan. Karena biasanya orang-orang yang mereka dirundung kefakiran, kemiskinan, atau selalu gagal dalam usaha misalnya, itu berada dalam kesedihan, kadang merasa dirinya kecil, ya. Butuh tasliyah, butuh hiburan, butuh digembirakan dan diberikan motivasi, penyemangat, agar dia mengetahui bahwasanya dirinya itu berada di atas suatu kebaikan. Nah, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwasanya kekayaan juga adalah merupakan ujian, tapi jarang-jarang orang sedih kaya. Dia merasa seakan-akan dia berada di atas suatu kenikmatan, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran ataupun kekayaan itu kedua-duanya sebagai fitnah. Bahkan kadang kekayaan itu lebih besar lagi fitnahnya. Kadang kekayaan itu lebih besar lagi fitnahnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Kadang manusia lupa ketika dia telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia diberikan kemegahan dunia, dia lupa. Oleh sebab itulah telah warid dari Nabi SAW, beliau sebenarnya tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap umatnya. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Cuma orang sekarang yang kebanyakan sedih, ya, yang kebanyakan merasa dirinya rendah, terkucilkan, itu orang-orang fakir. Padahal Nabi sendiri tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, walakin akhsha alaikum an tabsata alaikumud dunya. Bahkan yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah ketika Allah menghamparkan untuk kalian dunia. Semuanya serba diberi, semuanya serba ada. Fatanafasu fiha, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kalian pun binasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga binasa. Ya, ini mengerikannya fitnah apa? Fitnah harta. Nah, mengerikannya fitnah harta. Hanya saja, kenapa kita angkat pembahasan tasliyatul fuqara, hiburan bagi orang-orang yang diberikan kefakiran? Karena memang kadang mereka nggak tahu dirinya berada di posisi yang indah, yang baik, ya. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya atba'ur rusul, pengikut para rasul adalah minal fuqara, dari orang-orang fakir, ya. Dari orang-orang fakir, ya. Ketika orang-orang kaya itu enggan untuk mengikuti para rasul, mereka mengejek-ejek dan mengolok-olok dengan mengatakan apa? Anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami mau mengikuti engkau wahai rasul yang mengaku rasul, padahal yang mengikuti engkau adalah orang-orang rendahan, ya. Pengikut para rasul kebanyakannya minad du'afa, dari orang-orang lemah, ya. Dari orang-orang yang tidak punya, dari orang-orang fakir, dari orang-orang miskin. Naam. Ayyuhal ikhwah, perlu diketahui bahwasanya masalah rizq, masalah rizki adalah perkara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita mau berada dalam kondisi kita kaya atau miskin, itu adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kewajiban bagi kita adalah ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ahum yaqsimu rahmat rabbik? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Apakah mereka wahai Muhammad yang membagi-bagikan rahmat Rabb engkau, rahmatnya Tuhanmu? Ini ketika orang-orang berkeluh kesah terhadap apa yang diberikan kepada mereka, menganggap Allah itu tidak adil. Masa saya sudah berjuang, berusaha begini masih ditetapkan sebagai orang miskin, dan seterusnya.
Masa saya sudah berusaha banting tulang masih gagal terus, nggak sukses-sukses ya. Maka Allah ingatkan, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang bagi-bagikan rahmat Tuhan engkau sehingga engkau bisa mengatakan Allah tidak adil, ini ya, ini tidak pas. Kenapa kok saya yang berjuang tidak dapat? Kenapa mereka yang santai-santai saja, bos-bos itu tinggal ongkang-ongkang kaki, kok mereka sudah mendapatkan ya hasil yang luar biasa? Maka Allah katakan, apakah kalian yang bagi-bagikan rahmat Rabb engkau? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagi-bagikan rahmat ya. Ma'isyatahum, ekonomi kehidupan mereka, kami yang bagi-bagi. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini.